Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kira Novitasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil proyek ujian praktikum pemrograman web menggunakan framework Laravel. Langkah pertama yaitu menjalankan lingkungan server lokal WMP Server untuk mengaktifkan Apache dan MySQL. Setelah icon WMP di taskbar menjadi hijau, saya memastikan koneksi database dengan membuka phpMyAdmin. Selanjutnya, saya membuka command prompt. Di sini, saya akan berpindah direktori kerja ke drive D dengan mengetikkan perintah D. Sekarang, saya akan memeriksa apakah environment variable untuk PHP dan Composer sudah terkonfigurasi dengan benar di sistem komputer saya. Dengan mengetikkan php strippy dan Composer strippy. Nah, ini membuktikan bahwa setting path environment variable sebelumnya telah sukses dilakukan. Selanjutnya, saya masuk ke folder Laravel dengan mengetikkan cd Laravel. Karena environment-nya sudah siap, di dalam drive D ini saya langsung membuat project Laravel baru bernama ujian dengan mengetikkan composer create project Laravel/Laravel ujian. Sintaks composer ini digunakan untuk memanggil package manager. Create project adalah perintah untuk mengunduh package baru. Laravel/Laravel adalah repositori framework resmi, dan ujian adalah nama folder aplikasinya atau webnya. Jika proses ini sempat gagal, biasanya dikarenakan koneksi internet yang tidak stabil atau eksistensi curl dan opensea pada PHP ini belum diaktifkan. Setelah proses instalasi selesai, kita langsung masuk ke folder ujian yang telah kita buat tadi dengan mengetikkan cd ujian. Selanjutnya, mengetikkan kode spasi titik untuk langsung masuk ke aplikasi VS Code. Langkah selanjutnya adalah manajemen database. Di sini saya membuka phpMyAdmin. Lalu, saya akan membuat database baru dengan nama db_ujian. Setelah database dibuat, agar project Laravel di drive data bisa terhubung, saya membuka file env di VS Code.
lalu menyesuaikan baris DB database menjadi DB ujian, dan DB connect-nya awalnya SQLite menjadi MySQL, dan sesuaikan semuanya. Langkah selanjutnya adalah menjalankan perintah migrate dengan mengetikkan PHP artisan migrate. Tetapi perintah tersebut ternyata memiliki error di terminal saya. Maka dari itu, di sini saya menambahkan kode pada file app service provider.php, dan di database.php saya mengganti engine yang awalnya null menjadi inodb raw underscore format sama dengan dynamic. Dapat dilihat di sini saya juga mengetikkan PHP. Kegunaan utama dari migration di Laravel adalah sebagai version control untuk database. Migration memungkinkan kita untuk mendefinisikan, mengubah, dan membagikan skema table database langsung melalui kode PHP tanpa perlu menyentuh query SQL manual secara berulang. Selanjutnya, mengapa saya mengetikkan PHP Artisan Migrate Fresh? Karena untuk membangun ulang seluruh tabel dari awal secara bersih. Untuk melanjutkan soal nomor 11 dan nomor 12, kita buka kembali PHP My Admin. Dapat dilihat bahwa proses migrasi telah sukses karena di dalam database DB ujian sekarang sudah otomatis terbuat tabel-tabel sistem bawaan Laravel, yaitu tabel users untuk data pengguna, tabel password reset tokens untuk token reset sandi, lalu tabel session untuk manajemen sesi login pengguna, lalu tabel cache dan cache logs untuk simpan penyimpanan cache aplikasi atau web. Menjawab soal nomor 12 dan nomor 13, cara untuk menjalankan project Laravel kita adalah dengan membuka terminal, lalu mengetikkan perintah PHP artisan serve, dan tekan enter. Perintah ini akan mengaktifkan server pengembangan lokal bawaan Laravel. Selain di terminal VS Code, perintah PHP artisan serve juga dapat diketik di command prompt. Seperti yang terlihat di layar, proyek kita sekarang aktif berjalan menggunakan port 8000. Selanjutnya, untuk menjawab soal nomor 14 mengenai port default system, protokol HTTP standar secara umum menggunakan port 80 untuk komunikasi web non-aman. Sedangkan untuk database MySQL yang kita gunakan di WMP server, port default yang digunakan untuk mendengarkan koneksi data adalah port 3306. Pengetahuan port ini sangat penting agar tidak terjadi bentrok traffic jaringan saat aplikasi dideploy. Nah, ini kita mencoba untuk memasukkan port 8000 tadi yang hasil dari PHP Artisan Serve di Microsoft Edge browser. Dan dapat terlihat ini sudah berhasil ke halaman login. Selanjutnya, saya memulai file migrasi baru untuk tabel mahasiswa.
Terminal, saya mengetikkan perintah PHP Artisan Make Migration Create mahasiswa. Perintah ini berfungsi untuk mengenerate atau membuat satu file rancangan skema tabel baru di dalam folder database migration. Di dalam file PHP yang saya buat inilah, saya menyusun strukturnya dengan menambahkan kolom-kolom penting seperti name, nama, dan kelas. Setelah proses migrasi dijalankan, dapat kita lihat bahwa tabel mahasiswa sekarang sudah sukses terbuat dan ada di MySQL di phpMyAdmin. Selanjutnya, untuk soal nomor 16, kegunaan dari routing di Laravel adalah sebagai pengatur lalu lintas atau pemeta URL aplikasi. Routing bertugas menerima HTTP request dari browser dan mengarahkannya ke fungsi kontrol yang tepat, contohnya dari login ke register. Selanjutnya, untuk soal nomor 17, konsep MVC terdiri dari 3 bagian, yaitu model yang berguna untuk mengelola data dan logika yang berhubungan langsung dengan database. Selanjutnya, view itu berguna untuk mengurus tampilan tatap muka dan antar muka yang dilihat oleh pengguna. Lalu controller itu berguna sebagai jembatan atau otak yang memproses logika bisnis, menerima input dari view, lalu meminta data ke model. Untuk komponen view halaman login, saya menggunakan template engine blade. Di dalam kode ini, saya membuat form dengan metode post yang mengarah ke root login proses, serta menyediakan input khusus dengan atribut name sama dengan email dan name sama dengan password yang nantinya akan dikirimkan ke controller. Kemudian, pada view dashboard, saya menyematkan komponen navigasi menggunakan tag anchor dengan atribut href yang dinamis, mengarah ke root siswa index. Kode inilah yang mendasari tombol biru di browser agar bisa berpindah ke halaman daftar siswa saat diklik. Selanjutnya, pada view halaman indeks siswa, saya menggunakan directive for else bawaan blade yang berfungsi untuk melakukan perulangan data yang dikirim dari controller, lalu mencetaknya ke dalam baris-baris tabel HTML secara dinamis menggunakan sintaks kurung kurawal ganda. Terakhir, untuk view form tambah dan edit, saya memastikan keamanan aplikasi dengan menyertakan direktif CSRF untuk mencegah serangan cross-site request forgery. Khususnya pada form edit, saya juga menambahkan pengisian data otomatis atau value binding yang mengambil data dari database agar mudah user saat melakukan pembaruan data. Untuk menjawab soal nomor 22, kegunaan utama dari middleware di Laravel adalah sebagai lapisan filter atau penjaga pintu keamanan untuk setiap HTTP request yang masuk ke dalam aplikasi atau web kita. Middleware bertugas menyaring dan memeriksa apakah pengguna yang meminta akses ke suatu URL sudah memenuhi syarat tertentu atau belum, seperti status autentikasi login. Selanjutnya, untuk soal nomor 23, berikut ada proses demonstrasi setting middleware autentikasi yang telah saya terapkan di dalam codingan file web PHP di VS Code. Saya membungkus rute dashboard dan rute siswa menggunakan grup middleware bernama out. Bisa kita lihat pembuktiannya di layar browser ketika saya mencoba melakukan bypass dengan mengetikkan URL siswa atau dashboard
secara paksa sebelum melakukan login, sistem secara otomatis mendeteksi bahwa saya adalah user yang tidak terdaftar, menolak akses tersebut, dan langsung mengalihkan halaman kembali ke form login awal. Ini membuktikan bahwa fitur keamanan web terjamin penuh. Untuk menjawab soal nomor 24, saya membuat view untuk menampilkan data siswa dalam bentuk komponen table menggunakan framework Bootstrap. Di dalam file index.php, saya menyusun struktur tabel yang rapi, di mana pada setiap baris datanya telah dilengkapi dengan tombol navigasi aksi berupa tombol edit dan tombol hapus. Selanjutnya adalah demo proses routing menuju halaman daftar siswa. Di halaman dashboard utama, saya mengklik menu navigasi berupa tombol biru. Begitu diklik, sistem secara otomatis merespon HTTP request tersebut. Secara lisan, codingan routing yang dilibatkan di file web PHP adalah rute get yang memanggil fungsi index pada mahasiswa controller. Controller tersebut mengambil data dari baris data, lalu merender halaman daftar siswa ini hingga muncul sempurna di layar browser. Selanjutnya, dari halaman daftar siswa, saya akan mendemonstrasikan proses menuju halaman tambah siswa. Saya mengklik tombol hijau tambah, dan sistem langsung mengalihkan halaman ke tampilan form tambah data siswa. Di balik layar, proses ini diakomodir oleh rute get ke URL siswa/create yang memicu fungsi create pada controller untuk menyajikan file view form baru. Sekarang saya akan mengisikan data atribut mahasiswa seperti NIM, nama lengkap, beserta kelas ke dalam form inputan yang sudah tersedia. Untuk menjawab soal nomor 27, setelah data form terisi, saya mengklik tombol simpan data. Proses ini diakomodir oleh routing post ke URL siswa, yang kemudian diproses oleh controller pada fungsi store. Di dalam controller, data divalidasi dan disimpan ke database memanfaatkan model mahasiswa melalui metode mass assignment. Setelah data berhasil disimpan ke tabel MySQL, sistem secara otomatis melakukan pengalihan atau redirect kembali ke halaman daftar siswa. Cara mengimplementasikannya di dalam kode controller adalah dengan menggunakan perintah return redirect route ke siswa index. Selanjutnya adalah demo proses menuju ke halaman edit siswa. Saya mengklik tombol edit pada baris data terpilih, dan sistem langsung memunculkan form edit beserta data lama mahasiswa tersebut. Secara lisan, proses ini diakomodir oleh routing get dengan URL siswa ID edit. Rute ini mengirimkan parameter ID unik mahasiswa ke fungsi edit di controller. Controller kemudian mencari data menggunakan fungsi find or fail ID pada model, lalu mengirimkan objek data tersebut ke file view edit untuk ditampilkan ke dalam form. Selanjutnya, saya mendemonstrasikan proses pembaruan atau update data siswa. Saya mengubah kolom kelas dan kolom nama, lalu mengklik update perubahan. Di balik layar, routing yang digunakan adalah put atau page menuju URL siswa/id. Di bagian controller, data inputan baru ditangkap melalui fungsi update. Controller memerintahkan model mahasiswa untuk melakukan query update ke database pada ID yang sesuai. Setelah query MySQL berhasil dieksekusi, halaman dialihkan kembali ke tabel utama dengan data yang telah diperbarui. Untuk menjawab soal nomor 30, ini adalah demo untuk proses hapus data siswa. Ketika saya mengklik tombol merah hapus dan menyetujui konfirmasi browser, data mahasiswa tersebut langsung hilang dari tabel. Mekanisme ini diakomodir oleh routing dengan metode delete menuju URL siswa/id. Rute ini memicu fungsi destroy pada controller yang memerintahkan model mahasiswa untuk mengeksekusi perintah query delete langsung ke database MySQL berdasarkan parameter ID yang dikirimkan, sehingga data terhapus secara permanen.
Untuk menjawab soal nomor 31 dan 32, di sini saya mendemonstrasikan fitur keluar dari web. Pada komponen View Dashboard, saya telah menyertakan sebuah link atau tombol khusus untuk memicu aksi logout. Secara lisan, proses keamanan ini diakomodir oleh routing post menuju URL logout di file web PHP yang dilindungi oleh middleware out. Rute ini mengarahkan request ke out controller pada fungsi bernama logout. Di dalam controller, sistem menjalankan perintah out logout untuk menghancurkan session pengguna yang sedang aktif, lalu memanggil fungsi invalidate dan regenerate token demi mencegah pembajakan sesi. Setelah session dibersihkan, sistem meredirect halaman kembali ke antar muka login awal seperti yang terlihat di layar. Dengan berhasilnya seluruh demonstrasi fitur autentikasi, middleware, keamanan, serta operasi CRUD pada database ini, maka seluruh butir soal ujian praktikum pemrograman web berbasis framework Laravel telah berhasil saya selesaikan dan implementasikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.